Maka saya itu punya pandangan sendiri terkait dengan nasab Baklawi. Kenapa nasab Baklawi putus? Itu saya mengikuti metode keraton, bukan mengikuti Kiai Imad, mengikuti metode keraton. Karena keraton itu butuh kekancingan, kitab sezaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mendapat barokah min aulia itisngah alladzina ballahuddina fil jawi. Untuk konten kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman saya, kenapa saya itu lebih percaya dengan data-data keraton atau lebih berpegangan dengan data-data keraton terkait dengan sejarah Wali Songo daripada versi yang lain. Maka saya sengaja membuat video ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada beberapa alasan kenapa saya sendiri lebih berpegang pada data-data keraton. Yang pertama, karena data keraton itu adalah data internal. Jadi kita itu mempelajari sejarah, terutama sejarah Wali Songo, menurut saya ya dari data internal terlebih dahulu. Tidak usah kita mencari data Wali Songo yang ada di Cina atau di Malaysia atau dimanapun. Menurut saya, kita itu di sini punya punjer peradaban Wali Songo yaitu keraton. Kenapa kita tidak mempelajari data yang ada di keraton terlebih dahulu terkait dengan sejarah Wali Songo? Menurut saya kita itu mempelajari data yang ada di keraton terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, keraton itu adalah punjer peradaban bangsa ini, punjer peradaban Islam bangsa ini. Itu fakta, dan keraton sendiri itu diakui oleh pemerintah atau kerajaan yang ada di luar negeri, seperti pemerintahan Cina, pemerintah Belanda, pemerintah yang lain yang di luar negeri itu juga mengakui keraton sebagai punjer peradaban dan sering berkunjung juga sampai saat ini. Itu. Terus yang selanjutnya, Wali Songo sendiri itu kan strategi dakwahnya akulturasi dan asimilasi. Ada asimilasi pendidikan, ada asimilasi budaya, sosial. Contoh seperti konsep Nawadewata, itu konsep Hinduistik atau kosmologi Hindu dirubah menjadi kosmologi sufistik oleh Wali Songo. Itu pun yang membawa konsep-konsep asimilasi Wali Songo baik segi pendidikan, politik, budaya, sosial, dan lain sebagainya itu yang membawa dari keraton terlebih dahulu. Jadi data-data yang ada di keraton itu bisa dipertanggungjawabkan menurut saya daripada yang lain. Terus yang ketiga, data-data yang ada di keraton itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena sistem pencatatannya itu dari generasi ke generasi tak pernah putus. Karena namanya juga kepemerintahan ya, jadi ada bagiannya sendiri-sendiri, dan yang mencatat sebuah peristiwa atau mencatat nasab, mencatat sejarah itu juga ada bagiannya sendiri, dan kredibilitasnya itu jelas ya, karena sebuah kepemerintahan. Contoh seperti Serat Candrakanta terkait dengan nasab-nasab raja-raja Jawa atau nasabnya Wali Songo itu kan tercatat di Serat Candrakanta. Itu karyanya Raden Ngabehi Condro Pradoto, Jaksa Kawedanan Yogiswara Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dan Serat Candrakanta ini itu ditulis turun-temurun, penyalinannya itu dari generasi ke generasi, mulai dari Sunan Bonang sampai Sunan Kudus, zamannya Demak Bintoro, sampai Ronggo Warsito, sampai Raden Condro Pradoto itu sendiri. Nah, jadi secara data itu sanadnya jelas. Kalau teori Kiai Imad itu kan
butuh adanya bukti sezaman. Nah, jadi kalau di keraton menurut saya bukti sezamannya itu sangat kuat sekali. Ada bukti sezamannya karena selalu tercatat dari generasi ke generasi itu. Dan yang mencatat ini memang sudah bagiannya, ada bagian pernasabannya sendiri. Contoh di keraton itu ada bagian pencatatan nasab seperti tepas darah dalam, pencatatan kantor, kalau bahasanya zaman sekarang kantor pernasaban, yaitu tepas darah dalam. Jadi ada bagiannya sendiri-sendiri. Maka menurut saya ini sangat kuat sekali kalau data-data yang ada di keraton. Terus tentang budaya, contohnya ya, contoh Wali Songo itu kan gelarnya Sunan, singkatan dari Susuhunan. Kenapa kok Wali Songo itu metode dakwahnya itu dimulai dari keraton, dari kerajaan, dari kepemerintahan? Karena budaya orang Jawa pada waktu itu gelar-gelar orang-orang Jawa yang dihormati oleh masyarakat Jawa pada waktu itu ya gelar-gelar yang dari keraton. Maka Wali Songo itu tidak memakai gelar Sayyid atau Syarif atau Syekh dan lain sebagainya, tapi dengan Sunan, karena pada waktu itu gelar-gelar yang dari keraton itu lebih dihargai oleh masyarakat pada waktu itu daripada gelar Sayyid atau Syarif. Kalau gelar Sayyid Syarif kan mungkin pada waktu itu kan gelar yang asing. Apa itu Sayyid Syarif kan apaan? Enggak familiar pada waktu itu. Jadi enggak ada pengaruhnya mungkin bagi orang-orang Jawa pada waktu itu. Maka gelarnya itu dari keraton. Gelar-gelar kepemerintahan kerajaan yang lebih dihargai. Maka Wali Songo lewatnya itu. Bagaimana mungkin kita kok merujuk ke data di luar keraton, sedangkan Wali Songo sendiri proses pengembangan dakwah Islamnya itu lewat keraton. Kan nggak matching jadinya kalau kita itu mencari data Wali Songo di luar keraton, menurut saya kurang tepat. Menurut saya, kalau panjenengan punya pandangan sendiri ya silahkan, tapi menurut saya lebih tepat itu lewat jalur keraton, karena Wali Songo sendiri itu dakwahnya baik asimilasi budaya, asimilasi pendidikan, dan lain sebagainya, itu mulainya dari keraton terlebih dahulu. Wali Songo kan membuat sistem kepemerintahan, membuat kultur sosial budaya, itu kan dimulainya dari keraton. Jadi sangat tidak matching menurut saya ketika mempelajari Wali Songo kok bukan dari data keraton terlebih dahulu. Itu beberapa alasan kenapa saya lebih memilih data keraton daripada yang ada di luar keraton. Terus ketika kita menjauh dari punjer peradaban atau menjauh dari data-data keraton, maka ada efek yang menurut saya itu sangat bahaya sekali. Dan ini terjadi sebelum polemik nasab itu kita pahami, maka akan terlihat sekali tampak ketika kita itu jauh dari punjer peradaban, yaitu keraton. Maksudnya kita tidak pernah mempelajari data-data keraton, ini efeknya sangat luar biasa. Satu, kita itu jadi tidak tahu sejarah leluhur bangsa ini dengan benar. Terus karena kita tidak tahu sejarah budaya leluhur kita sendiri, tidak tahu kedikdayaan bangsa kita sendiri, akhirnya kita itu mentalnya inlander. Nah, ini banyak masyarakat, walaupun itu tokoh masyarakat itu sendiri yang terkenal kiai dan lain sebagainya, itu banyak yang mentalnya inlander. Karena apa? Karena tidak memahami sejarah bangsanya sendiri. Contoh begini, kalian bisa cek atau bertanya ke seseorang yang merasa dirinya itu cucunya Wali Songo, merasa terah dari Wali Songo, baik dari Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, atau Sunan siapapun. Kalau kiai tersebut yang merasa cucunya Wali Songo tapi tidak berafiliasi dengan keraton, tidak
datanya tidak dikonfirmasikan dengan keraton, itu akan sangat lucu sekali, akan sangat apa ya namanya, aneh sekali. Karena begini, kiai yang merasa dirinya itu cucunya Wali Songo, datanya tidak terkonfirmasi oleh keraton, maka itu tidak bisa menunjukkan seperti sejarah mbahnya atau sejarah buyutnya, sejarah canggahnya, sampai ke kalau Wali Songo sendiri sih bisa. Ibaratnya generasi ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan lain sebagainya sampai Wali Songo pasti tidak bisa menceritakan sejarah leluhurnya satu persatu. Itu pasti. Kalau orang yang merasa dirinya cucunya Wali Songo tapi cuma punya catatan silsilah dan catatan tersebut tidak terkonfirmasi oleh keraton atau tidak dikonfirmasikan dengan keraton atau tidak diisbat oleh keraton, itu akan rancu, akan tidak tahu sejarah. Kalau orang yang merasa cucunya Wali Songo, baik Sunan Kalijaga atau Sunan Ampel dan Sunan yang lainnya, tapi nasab dia itu terkonfirmasi oleh keraton, pasti bisa bercerita, bapak saya itu makamnya di sini, sejarahnya bagaimana, terus mbah saya makamnya di sana, buyut saya makamnya di sana, canggah saya makamnya di sana, terus sampai Wali Songo itu bisa cerita semua dan bisa menunjukkan makamnya semua. Kalau yang minta isbatnya itu di luar keraton, taruhlah ke ormas atau ke Baklawi, ini akan tidak bisa menunjukkan seperti itu. Bisanya cuma ya paling saya bin, seumpama saya Idwam bin ini, bin ini, bin ini, bin ini sampai Sunan Ampel mungkin nanti punya apa paspor nasab dari organisasi atau dari Baklawi, ada stempelnya, paling cuma itu. Tapi kalau disuruh cerita sejarah leluhurnya, disuruh menunjukkan makamnya, pasti tidak bisa. Tapi kalau lewat jalur keraton, itu bisa. Makamnya mbah saya, generasi mbah saya, terus ke atasnya, ke atasnya, ke atasnya, ke atasnya, sampai Wali Songo bisa menunjukkan makamnya dan bisa bercerita kenapa ini menikah dengan ini menikah dengan ini, bisa semua. Kalau yang dari keraton. Terus juga kalau data dari keraton itu kan tidak hanya mencatat jalur ayah saja, jalur ibu juga tercatat. Contoh, kalau dari keraton, mbah saya itu kenapa pindah ke daerah sini? Karena menikah dengan ini, mungkin begitu. Istrinya namanya siapa, istrinya itu keturunannya siapa, itu tercatat. Terus buyut saya cuma begitu, buyut saya itu menikah dengan ini, istrinya buyut saya itu siapa namanya, terus keturunannya siapa, terus canggah saya itu menikah dengan siapa, tercatat juga namanya, istrinya canggah saya itu punya apa namanya, istilahnya keturunannya siapa, itu tercatat semua, lengkap kalau di keraton. Sampai generasi ke Wali Songo itu rapi semua. Kenapa? Yaitu data dari keraton kan tercatat dari generasi ke generasi dan itu tak pernah putus. Dan sistem keraton itu kan ada kekancingannya, ada kalau di ormas itu kan ada yang namanya paspor nasab. Kalau di keraton itu ada kekancingan. Legalitas dari keraton bahwa orang tersebut itu keturunan keraton kan namanya kekancingan, ada kekancingannya. Jadi kalau Kiai Imad itu menjelaskan nasab Baklawi itu terputus karena tidak ada bukti sezaman, maka kekancingan itulah yang ada di Wali Songo, itu yang metode pencatatan nasab dari keraton yang itu SOP dari ajaran Wali Songo itu ada kekancingan. Nah, ini ada bukti zamannya. Bukti sezaman bahwa mbah kamu ini keturunan Wali Songo mana? Nah, ini kekancingannya ini. Nah, ini kan berarti ada bukti sezamannya kalau lewat jalur keraton. Kalau
tidak lewat jalur keraton, tidak ada kekancingannya, nggak bisa menunjukkan itu. Itu salah satu alasan kuat saya kenapa saya itu terkait dengan sejarah Wali Songo, nasab Trah Wali Songo dan lain sebagainya itu lebih berpegang pada data-data keraton, karena selengkap itu keraton mencatat sebuah sejarah, mencatat nasab dari generasi ke generasi, dan bidangnya memang sudah ada di Tepas Darah Dalam, itu sudah ada, atau katakanlah bahasa kitabnya itu An-Nasabah, itu memang ada di keraton. Maka saya itu punya pandangan sendiri terkait dengan nasab Baklawi. Kenapa nasab Baklawi putus? Itu saya mengikuti metode keraton, bukan mengikuti Kiai Imad, mengikuti metode keraton, karena keraton itu butuh kekancingan, kitab sezaman, bisa katakanlah seperti itu, butuh data sezaman. Nah, di keraton pun begitu. Kalau ada orang yang mengaku Trah Raja, ia butuh data sezamannya, mana kekancingan kamu mana. Kalau nggak ada ya berarti nggak bisa diterima, nggak bisa diisbat. Jadi saya memutuskan nasab Baklawi itu bukan mengikuti Kiai Imad, tapi mengikuti metode isbatun nasab ngindal keraton begitu. Tidak hanya saya taklid ke Kiai Imad, enggak. Nah, terus bahaya kita menjauh dari punjer peradaban, sudah saya katakan tadi, mental kita itu menjadi inlander, itu betulan. Karena contoh begini, dulu sebelum polemik nasab meledak, banyak kiai yang merasa Trah Wali Songo tapi nggak tahu sejarah Wali Songo itu sendiri, nggak bisa menceritakan leluhurnya satu persatu sampai Wali Songo. Akhirnya karena ketidaktahuan tersebut yang disebabkan jauh dari keraton, tidak pernah mempelajari data-data yang ada di keraton, akhirnya minta isbatnya itu ke Baklawi. Akhirnya banyak yang merasa cucunya Wali Songo, tapi Wali Songo menjadi Asmathon Baklawi dan lain sebagainya. Ada yang merasa cucunya Pangeran Diponegoro tapi tidak merapat ke keraton, akhirnya Pangeran Diponegoro jadi Baklawi. Ini kan banyak sekali, tidak hanya 1-2 kiai. Terus anehnya lagi, kiai ketika di depan Baklawi itu kan seolah-olah tawadu sekali. Ini menurut saya bukan tawadu Kang Wahid. Menurut saya memang mentalnya inlander. Kalau sedang di depan Baklawi ini dongko-dongko begini. Kalau Baklawinya sudah pergi, nanti baru cerita ke jamaahnya, cerita ke santrinya bahwa oh saya sendiri sebenarnya cucunya Rasulullah. Saya sendiri sebenarnya cucunya Wali Songo, mungkin cucunya Syarif Hidayatullah, mungkin cucunya Sunan Ampel, pengakuannya begitu. Loh, kenapa enggak ngaku seperti itu pas tadi di depan Baklawi itu sendiri? Karena apa? Ya enggak, karena ketidakpedean itu, mentalnya inlander. Tapi kalau di depan santri itu baru menunjukkan bahwa saya itu Trah Wali Songo. Wali Songo itu nasabnya ke Ubaidillah juga, nasabnya ke Asmathon Baklawi. Jadi saya juga cucunya Nabi. Jadi pamer menjadi cucu Nabi itu di depan jamaah, di depan santri. Kalau di depan Baklawi itu nunduk-nunduk. Itu banyak ya yang seperti itu, banyak sekali. Nah ini kan mentalnya inlander, bukan karena tawadu, mentalnya inlander itu saja, nggak usah berkelit, nggak usah berdalil. Dikira saya nggak bisa berdalil apa. Terus contoh lagi, sekitar setahun yang lalu itu kan viral sekali fotonya Habib Alex ya. Habib Alex minta Pak Alex minta fotonya, videonya disebar agar mendapatkan berkah. Nah itu kan banyak sekali kiai-kiai yang menyebar foto Pak Alex tersebut. Itu bukan karena minta berkah, bukan karena apa ya? Ya intinya bukan karena minta berkah. Karena apa? Karena mentalnya inlander itu saja. Jadi nge-share fotonya Pak Alex. Bukti bahwa kiai-kiai yang menyebar fotonya Pak Alex itu mentalnya inlander adalah sekarang. Bayangkan, andaikan yang minta disebar fotonya itu Kiai Said atau taruhlah Kiai NU seperti Gus Mus dan sebagainya, pasti tidak ada yang menyebar, pasti. Malah Kiai Said atau Kiai NU yang minta fotonya disebar agar mendapatkan berkah dan sebagainya, pasti malah dibully. Itu pasti.
Tapi kalau yang minta disebar itu Pak Alex, padahal Pak Alex sendiri itu kealimannya apa, bidang apa, kontribusinya untuk bangsa ini, untuk agama dan bangsa itu apa, enggak tahu. Tapi karena mentalnya inlander, taunya dia cucunya Rasulullah dan sebagainya. Jadi ya disebar. Padahal yang cucunya Rasulullah itu Wali Songo dan lain sebagainya. Itu kan bukti bahwa ketika kita menjauh dari punjer peradaban yang ada di keraton, itu mental kita menjadi inlander. Ini beberapa alasan kenapa saya itu lebih memilih data-data keraton terkait dengan sejarah Wali Songo dan nasab Wali Songo. Karena ya itu tadi sudah saya jelaskan. Baik, terima kasih. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.